Halo semua, perkenalkan nama saya Yucian Ceria Huruf dengan NIM 2414201103. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, program studi Ilmu Keperawatan kelas 4 semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan materi Sistem Perkemihan dengan dosen pengampu Nurse Doni Sahen Solar, Eskep MKep. Berikut adalah beberapa poin utama yang biasanya dibahas dalam mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar mengenai sistem perkemihan. Poin yang pertama yaitu anaktuktural, yang di dalamnya testis, organ utama dalam sistem perkemihan pria yang menghasilkan sperma dan hormon seks pria atau testosteron. Yang kedua, epididymis, tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Yang ketiga, vas deferens, saluran yang mengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Yang keempat, kelenori, termasuk kelenjar prostat dan vesikula semingis yang menghasilkan cairan semen yang membantu memelihara dan melindungi sperma. Kita masuk di poin yang kedua yaitu fungsi fisiologis, yang di dalamnya yang pertama produksi sperma, proses pembentukan sperma yang terjadi di testis. Yang kedua, ejakulasi, proses pelepasan sperma dari tubuh male uretra biasanya terjadi selama ejakulasi. Yang ketiga, cairan semen, cairan yang mengandung sperma dan berfungsi untuk melindungi dan memberi nutrisi kepada sperma. Kita masuk di poin yang ketiga yaitu hormon pengatur, yang di dalamnya testosteron, hormon seks pria yang mempengaruhi perkembangan karakteristik seksual, sekunder, dan fungsi sistem perkemihan. Follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH, hormon yang mengatur produksi sperma dan pelepasan testosteron. Kita masuk di poin yang keempat, yaitu pembentukan dan pematangan sperma, yang di dalamnya yang pertama, spermatogenesis, proses pembentukan sperma yang terjadi di testis. Yang kedua, sertifikasi sperma, yaitu proses pematangan sperma yang terjadi di epididymis. Kita masuk di poin yang kelima, yaitu kondisi medis dan gangguan, yang di dalamnya yang pertama, infertilitas, ketidakmampuan untuk hamil setelah mencoba selama 1 tahun tanpa menggunakan kontrasepsi. Yang kedua, varikocele, pembengkakan pembuluh darah di skrotum yang dapat mempengaruhi kualitas sperma. Yang ketiga, ejakulasi retrograde, kondisi di mana sperma tidak keluar dari tubuh tetapi masuk kembali ke aliran darah. Kita masuk di poin yang keenam, yaitu pengaruh lingkungan dan kehidupan, yang di dalamnya yang pertama, paparan suhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak sperma. Yang kedua, penggunaan obat-obatan. Beberapa obat dapat mempengaruhi produksi dan kualitas sperma. Kesimpulan, sistem perkemihan atau sistem reproduksi adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk memungkinkan reproduksi dan pembiakan. Sistem perkemihan pria ada 4, yaitu yang pertama testis, yang kedua epididymis, yang ketiga vas deferens, yang keempat kelenjar aksesori. Sedangkan pada perempuan juga ada 4, yaitu yang pertama ovarium, yang kedua tubuh falopi, yang ketiga rahim, yang keempat vagina. Sekian video mengenai materi sistem perkemihan. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Dan jangan lupa bergabung bersama saya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih. Bye-bye. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse.
Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.